Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang testimoni benda bertuah. Karena banyak saudara kita juga yang bertanya perihal tentang benda-benda bertuah dan testimoninya. Begini saudaraku ya, benda bertuah itu beragam dan masalah testimoni itu tergantung orangnya juga saudaraku. Namun yang jelas yang harus dipastikan barangnya asli ori dulu dan barangnya juga aktif. Yang jelas barangnya juga bertuah dan berkodam. Karena benda itu kalau tidak bertuah, tidak berkodam, sama saja batu hias saudaraku. Karena kalau mengandalkan cuma energi-energi, yang jelas itu ya seperti itulah. Seandainya bisa ditestimoni itu rata-rata yang bisa ya cuma penjualnya saudaraku. Jadi kalau barangnya dimari orang, apalagi sampai menyeberang lautan, contoh sampai ke luar negeri, itu rata-rata nggak bakal bisa. Kecuali barangnya memang bertuah dan barangnya aktif, berkodam, itu di mana saja selama masih di bumi saudaraku, insya Allah akan bisa ditestimoni. Dan yang jelas barangnya itu tuahnya bisa dipakai buat media atau sarana keselamatan itu sendiri. Semoga saudaraku paham. Kalau masih kurang paham nanti videonya bisa diulang-ulang ya saudaraku, biar benar-benar memahami. Karena edukasi itu kalau tidak dipahami ya maka repot juga saudaraku. Yang jelas saudaraku ya, itu tadi soal testimoni kekebalan saudaraku. Dulu saya itu pernah malang melintang sampai ke Sumatera sana. Itu saya kalau testimoni biasanya kalau di Sumatera itu yang mudah itu ya pakai parang saudaraku. Itu saja biasanya kalau mau saya gunakan untuk testimoni itu biasanya saya suruh ngasah pemaharnya langsung saudaraku. Jadi biasanya itu saya suruh 1 jam untuk mengasah parang itu tadi biar supaya benar-benar tajam. Kalau kurang dari itu biasanya saya suruh mengulangi lagi saudaraku. Karena apa ya? Karena itu tadi nanti dikira senjatanya itu tidak tajam dan sebagainya. Kalau diasah sendiri kan bahasanya lebih enak. Seperti itu. Itu memang apa ya saudaraku? Bendanya itu kalau memang benar-benar sudah aktif itu tadi, itu kena kulit itu seperti membat, bahasanya itu seperti karet itu kalau dipukul bahasanya. Jadi ada pantulan seperti itu saudaraku. Itu yang
sering terjadi seperti itu. Karena apa? Karena saya itu malang melintang itu sebenarnya waktu zaman dulu itu ya lama sekali saudaraku. Dan mungkin sudah ribuan benda bertuah itu yang sudah banyak di mahari saudara-saudara kita juga yang ada di Sumatera saudaraku. Tidak hanya ratusan, ribuan lebih saudaraku. Dan bendanya itu ya beragam saudaraku. Beragam. Ada yang barang peninggalan kuno, ada juga yang jenis batu badar besi empu, badar besi lonata, muntah besi malwapati. Ada juga yang rajanya badar pelosani, tergantung orang yang kepingin memahari itu tadi. Namun yang jelas saudaraku, barangnya itu tadi saudaraku harus aktif. Dan saya juga selalu berpesan, kalau cari benda bertuah itu jangan asal-asalan. Carilah sama orang yang benar-benar di bidangnya. Kalau orang di bidangnya pasti akan lebih paham saudaraku. Seperti itu. Dan kenapa saya kok selama di YouTube itu kurang apa ya biasanya mengutamakan testimoni saudaraku ya. Sebenarnya begini saudaraku ya. Cuma takut disalahgunakan saudaraku. Yang jelas itu. Karena apa? Karena orang itu terkadang sifatnya itu beda-beda. Terkadang ya ada yang terlihat baik, namun nanti kan di belakang kita kan tidak ada yang tahu. Meskipun terkadang saya itu ya berhati-hati sudah. Saya pahami dulu lah. Namun namanya orang kan ya ada yang seperti itu saudaraku. Yang jelas kalau barangnya asli ori, barangnya aktif, ya bagus saudaraku. Meskipun dipakai buat menyeberang lautan itu tadi saudaraku, tuahnya juga akan super jos. Karena apa? Karena benda bertuah dari saya itu tidak hanya di seluruh Indonesia saudaraku, namun sudah menyeberang sampai Malaysia, Singapura, Korea. Ada juga yang saudara kita merantau sampai ke Amerika. Ya alhamdulillah dipakai buat media sarana keselamatan itu hasilnya bagus saudaraku. Ya tahu-tahu pas ada musibah atau kecelakaan seperti itu bahasanya, mau dibegal orang dan sebagainya, itu nggak jadi saudaraku. Yang jelas intinya dipakai buat media sarana keselamatan. Dan ada juga saudara kita yang bertanya lewat WA, Gus, apakah ada benda bertuah yang bisa ditestimoni bahasanya itu setiap saat? Sebenarnya itu ada saudaraku. Benda-benda yang saya unggah di YouTube itu sebenarnya bisa ditestimoni setiap saat. Namun kan tidak bahasanya itu saya terangkan secara gamblang, yaitu tadi biar tidak disalahgunakan saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu niatnya buat media sarana keselamatan, untuk perisai diri, kan seperti itu ya. Yang penting kita itu baik sama orang, ya sudah. Kita usaha di mana saja itu ya sewajarnya. Seandainya ada bahasanya marah bahaya, ada orang yang tidak suka bahasanya dirampok, dibegal saudaraku, insya Allah tidak apa-apa.
Karena apa? Karena benda bertuah sebelum saya buatkan edukasi itu memang sudah saya teliti, saudaraku. Karena apa ya? Karena menurut saya pribadi benda bertuah itu tidak untuk main-main. Saya itu orangnya teliti kalau soal buat media sarana keselamatan. Seperti itu. Semoga dengan edukasi kali ini saudaraku lebih paham ya tentang benda bertuah itu tadi, saudaraku. Yang jelas kalau barangnya benar, saudaraku sendiri suatu saat pasti akan bisa merasakan tuahnya secara langsung. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi tentang testimoni benda bertuah. Ya, intinya buat keselamatan saja, saudaraku ya. Karena dengan kita selamat itu akan lebih bagus daripada orang yang kebal namun tidak selamat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.